Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita semua kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita semua dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini. Baik, sebelumnya perkenalkan lagi, nama saya Nur Hadijah dari program studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Ilmu Sosial dan Humaniora. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pengertian dari sholat. Sholat menurut bahasa berarti doa atau rahmat. Sholat dalam bahasa berarti doa bisa ditemukan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 103, sedangkan sholat dalam arti rahmat bisa ditemukan di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 43. Adapun pengertian sholat menurut istilah adalah yang artinya suatu ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Makna secara luas, sholat adalah ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam dan memenuhi beberapa syarat yang ditentukan. Di dalam Islam sendiri, sholat itu mempunyai arti penting dan kedudukan yang sangat istimewa. Yang pertama, sholat merupakan ibadah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perintahnya langsung diterima Rasulullah pada malam Isra Miraj. Kemudian yang kedua, sholat merupakan tiang agama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya pokok perkara adalah Islam. Tiangnya adalah sholat dan puncaknya adalah jihad. Hadis Hasan Sahih riwayat Al-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Baihaqi, dan At-Tabrani dari Mu'adz. Kemudian dalam riwayat Al-Baihaqi dan Al-Dailami dikatakan bahwa sholat adalah tiang agama. Tetapi sanad hadis ini dhaif karena terputus. Lalu sebagai tiang agama, maka sholat harus selalu ditegakkan dan tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan bagaimanapun juga, baik itu dalam keadaan sakit, musafir, atau bahkan saat perang. Kemudian yang ketiga dari keistimewaan sholat ini adalah sholat merupakan amalan yang pertama kali dihisab di hari kiamat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali dihisab amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Hadis riwayat Al-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, dan At-Tabrani Dalam riwayat At-Tabrani selanjutnya disebutkan, maka jika sholatnya baik, maka baiklah semua amalan. Namun jika sholatnya rusak, maka rusaklah semua amalannya. Dijadikannya sholat sebagai standar awal dalam menilai keseluruhan amal menunjukkan bahwa kualitas amalan seseorang adalah sholatnya. Lalu itulah pula sebabnya sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Kemudian syarat sahnya sholat. Yang pertama, suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang ketiga, menutup aurat. Lalu yang keempat, mengetahui waktu masuknya sholat. Di antara syarat sahnya sholat ini ialah mengetahui bahwa waktu sholat sudah tiba. Keterangannya telah tersebut di dalam pasal yang menerangkan waktu sholat. Kemudian yang kelima, menghadap kiblat. Lalu kita akan membahas mengenai rukun sholat. Yang pertama itu adalah niat. Niat sendiri terbagi menjadi dua, yaitu asal makna niat adalah menyengaja suatu perbuatan
Dengan adanya kesengajaan ini, perbuatan dinamakan ikhtijari atau kemauan sendiri tanpa paksaan. Dan yang kedua, niat pada syara. Yang menjadi rukun sholat dan ibadah yang lain yaitu menyengaja suatu perbuatan karena mengikuti perintah Allah supaya mendapatkan ridhonya. Inilah yang dinamakan dengan ikhlas. Maka orang yang sholat hendaklah ia sengaja mengerjakan sholat itu karena mengikuti perintah Allah dan ingin mendapatkan keridhoannya. Kemudian hukum meninggalkan sholat. Bagi muslim yang sudah terkena kewajiban sholat karena sudah balik dan berakal, kemudian meninggalkan sholat dengan sengaja, dihukum syirik dan kufur. Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, beda antara seorang mukmin dan antara syirik dan kekafiran ialah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan yang artinya beda antara kita dengan mereka orang-orang kafir itu ialah meninggalkan sholat. Maka barang siapa meninggalkannya, sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad Al-Bazar dari Buraidah radhiyallahu anhu. Hadis di atas begitu tegas menyatakan bahwa orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat, maka ia disamakan telah melakukan tindakan kufur atau kafir. Bukan kafir hakiki karena bukan dalam masalah akidah. Bagi orang seperti ini harus dinasehati dengan baik supaya mau segera bertobat. Kemudian sholat ini terbagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib ini adalah sholat yang dikerjakan pada waktu tertentu sebanyak 5 kali dalam sehari. Sholat ini hukumnya fardu ain atau wajib, yaitu wajib dilaksanakan bagi setiap muslim yang telah menginjak usia dewasa atau balik, kecuali berhalangan karena sebab tertentu. Dan yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah ini seperti sholat rawatib, sholat lail, sholat duha, sholat ikhtikharoh, sholat 2 rakaat id, dan sholat sesudah wudhu, sholat tahiyatul masjid, sholat akan berpergian, sholat gerhana, dan lain-lain. Nah, demikian apa yang dapat saya jelaskan. Semoga mendapatkan manfaat dan saya meminta maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.